warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Fatmawati yang akan sharing tentang tahapan perkembangan bermain balok pada anak usia dini. Bermain pada dasarnya adalah hak bagi setiap anak yang merupakan sebuah aktivitas yang spontan dilakukan oleh anak yang sifatnya eksploratif, sehingga dapat menumbuhkan ide-ide baru dari setiap pengalaman mainnya. Bermain dengan balok terdapat tujuan dan manfaatnya juga ya bunda. Tujuan bermain pembangunan dengan balok menurut teori Jean Piaget, bermain pembangunan adalah mengembangkan kemampuan anak untuk mewujudkan pikiran, ide, dan gagasannya menjadi sebuah karya nyata. Media bermain pembangunan salah satunya adalah balok. Melalui permainan ini akan membantu anak untuk mengembangkan keterampilan koordinasi, motorik halus, motorik kasar, dan juga berkembangnya kognisi ke arah berpikir operasional dan membangun keberhasilan di kemudian hari. Adapun manfaat permainan balok pada anak usia dini yaitu untuk mengembangkan kreativitas dan daya imajinasi anak, dan juga dapat mengembangkan sikap karakter anak, mengembangkan psikomotor anak baik itu motorik kasar maupun motorik halus, dan juga mengembangkan aspek kognitif atau ilmu dasar matematika, mengembangkan kemampuan berbahasa anak, dan juga mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak. Pengertian balok adalah potongan-potongan kayu yang polos tanpa cat atau berwarna sesuai standar cat yang aman untuk anak-anak. Tentunya dengan ukuran yang sama tebalnya dan dengan panjang 2 kali dan 4 kali sama besarnya dengan 1 unit balok. Semua anak akan melalui tahapan-tahapan dalam bermain balok. Berikut tahapan-tahapannya. Tahapan perkembangan bermain balok pada anak usia dini. Tahap pertama adalah menggunakan balok tanpa menyusun bangunan. Tidak ada bangunan, anak hanya meneliti ciri-ciri fisik dari balok dengan membuat suara-suara, memindahkan, menggerakkan, melakukan percobaan, dan memanipulasi balok dengan badannya sendiri. Main mengisi, lalu dikosongkan lagi. Tahap 2 adalah bangunan-bangunan garis lurus. Susunan garis lurus ke atas. Anak hanya menumpuk atau menyusun satu balok atau dengan berbagai bentuk balok yang susunannya lurus ke atas. Tahap 3, menyusun garis lurus ke samping. Anak menempatkan balok-balok bersisian atau dari ujung ke ujung dalam satu garis. Tahap 4 yaitu daerah bangunan 2 dimensi. Anak membangun dengan cara menggabungkan tumpukan balok dan atau menumpuk baris demi baris, menumpuk sisi demi sisi. Tahap kelima adalah susunan daerah mendatar. Anak mengkombinasikan barisan-barisan dari balok dalam daerah mendatar. Tahapan selanjutnya adalah bangunan 3 dimensi, yaitu tahap 6. Ruang tertutup ke atas. Anak menempatkan 2 balok sejajar yang berjarak dan menghubungkan di antara 2 balok dengan 1 balok di atasnya, membentuk lengkungan atau sebuah jembatan. Selanjutnya adalah tahap 7, yaitu ruang tertutup mendatar. Anak-anak membuat bentuk seperti kotak terbuka dari 4 atau lebih dari balok-balok. Tahap 8, menggunakan balok untuk membangun bangunan 3 dimensi yang padat. Anak membuat daerah mendatar dari balok dan menumpuk 1 atau lebih lapisan dari balok, menyusun bangunan 3 dimensi yang penuh tidak berongga.
Tahap ke-9 yaitu ruang tertutup 3 dimensi. Anak membuat atap pada bangunan seperti kotak yang terbuka menjadi ruang tertutup 3 dimensi. Pada tahap 10, menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa bentuk bangunan. Anak menggunakan bermacam-macam kombinasi dari bangunan-bangunan garis lurus, 2 dimensi atau daerah, dan 3 dimensi atau ruang, tetapi belum diberi nama. Tahapan berikutnya yaitu permainan representasi yang dimainkan kira-kira usia 3 tahun ke atas. Tahap ke-11 yaitu anak mulai memberi nama. Ini mobil. Anak membangun satu bangunan dan memberi nama pada balok satu-satu sebagai benda, walaupun bangunan atau bentuk balok itu tidak seperti benda itu, tetapi tetap mewakili pikiran anak. Tahap 12, satu bangunan, satu nama. Anak memberi nama pada seluruh bangunan balok sebagai satu benda, satu bangunan, yaitu merepresentasikan satu benda. Beberapa tahapan sebelumnya harus ada, jangan disilaukan oleh nama atau cerita anak. Misalnya, ini masjid, ini gedung tinggi. Tahap 13, bentuk-bentuk balok diberi nama. Anak memberi nama bentuk-bentuk balok dalam satu bangunan, mewakili benda-benda lebih dari satu balok digunakan untuk membentuk objek. Contoh, kursi. Seperti pada gambar, perabotan di dalam rumah. Ada tempat tidur, ada meja, dan TV. Tahapan selanjutnya adalah tahap 14, yaitu memberi nama objek-objek yang terpisah. Anak membangun bangunan termasuk objek-objek yang terpisah, memberi nama pada masing-masing objek tersebut. Misalkan ini masjid dan kolam di sebelahnya. Lalu ada ini jembatan dengan mercusuar. Tahapan selanjutnya adalah tahap 15. Yaitu merepresentasikan ruang dalam. Anak membangun bangunan tertutup yang merepresentasikan ruang dalam. Ruang dalam belum sempurna. Tahapan selanjutnya adalah tahap ke-16, yaitu objek-objek di dalam ditempatkan di luar. Anak membangun bangunan tertutup yang merepresentasikan ruang dalam dan ruang luar. Objek di dalam ditempatkan di luar. Seperti pada contoh gambar berikut, ini rumah saya. Keluarga bisa menggunakan tempat tidur dan perabotan lain. Lalu di contoh gambar berikutnya, ini hotel. Orang-orang tidur di tempat tidur. Ada meja di mana kita bisa makan. Tahap ke-17 yaitu representasi ruang dalam dan ruang luar secara tepat. Anak membangun bangunan tertutup yang merepresentasikan ruang dalam dan ruang luar. Objek-objek yang ada di dalam dan di luar dipisahkan secara tepat. Seperti pada gambar berikut, ini adalah stasiun kereta api. Kamu parkir mobilmu di luar dan pergi ke dalam untuk membeli tiket. Keretanya sudah menunggu. Tahap 18. Bangunan dibangun sesuai skala. Anak membangun bangunan dengan bentuk-bentuk balok terpisah. Beberapa pengertian tentang skala mulai terlihat dalam bangunan. Contoh, ada gedung kantor dan menara bandara. Ruang antara bangunannya di mana orang dapat berjalan, tetapi kebanyakan digunakan untuk pesawat mendarat, membawa orang-orang bekerja, dan ada juga satu rumah kecil. Tahap yang terakhir adalah tahap ke-19, bangunan yang terdiri dari banyak bagian. Anak sudah membangun konfigurasi rumit yang terdiri dari ruang dalam, petunjuk, rute, dan pengertian skala. Alhamdulillah, baik ayah bunda, demikian tadi serangkaian tahapan-tahapan dalam bermain balok.
Dan tentunya setiap anak itu adalah pribadi yang unik dan memiliki tahapan pencapaian yang berbeda-beda sesuai dengan usia perkembangan dan kematangan emosi anak, serta tergantung kepada pemberian motivasi-motivasi dan stimulus dari orang dewasa di sekitarnya. Mari ayah bunda, kita bekerja sama untuk menjalankan peran kita sebagai fasilitator, mentor, motivator, dan monitor untuk meningkatkan tumbuh kembang yang optimal bagi Ananda di rumah. Terima kasih kepada ayah bunda atas waktu yang telah diluangkan untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.